Halo guys, kembali lagi dengan gue Bang Dev di sini di devlinks.play. Oke, untuk kali ini kita akan podcast tentang cerita horor dari salah satu penontonnya Bang Dev, yaitu Bang Roy namanya, dan ini akan menceritakan pengalaman dia nih, pengalaman-pengalaman yang para penonton sering tidak sengaja ya, tidak sengaja ketemu hantu di jalan atau merasa dilihat kalau kalian lagi liburan, teman-teman lagi para penonton lagi pada liburan, ada yang lagi pada jalan-jalan mungkin sama keluarganya ya. Jadi ini kali ini di Ngopi Santuy Berhantu ini kita akan membahas mengenai pengalaman-pengalaman horor yang dialami para penontonnya devlinks.play. Dan untuk kali ini kita kedatangan tamu oleh Bang Roy. Untuk ceritanya kita langsung tanya aja, dan teman-teman tetap stay tune terus di devlinks.play ya. Oke, kalau begitu kita langsung persilakan Bang Roy untuk bercerita mengenai ceritanya yang ingin diungkapkan melalui cerita horornya dia. Jadi waktu itu di mana Bang Roy? Di Semarang ya Bang Roy? Silahkan perkenalkan dulu Bang Roy. Ya, siap Bang Dev. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Roy, asal Kalimantan Tengah, Palangkaraya. Saya ingin membagikan cerita yang pernah saya alami pada saat saya kuliah, tepatnya sekitar tahun 1999 Bang Dev. Yeah. Jadi saat itu saya liburan dari Jakarta, ingin pulang ke Palangkaraya tapi melalui Semarang karena pada saat itu saya menggunakan kapal laut. Iya. Nah, begitu ceritanya. Jadi kisahnya begitu saya dalam perjalanan itu saya ke Semarang. Nah, di Semarang itu karena saya tibanya itu sore hari dan menjelang malam Bang Dev, karena kapalnya berangkatnya pagi Bang Dev. Berangkatnya pagi. Besok. Dan itu Ya, besok kalau paginya. Kejadiannya kapan tuh Pak? Kira-kira maksudnya waktu kuliah itu tahun berapa kira-kira waktu itu? 1999 Bang Dev. 1999 ya itu ya. Itu waktu Ya, itu ya. ya. Jadi ingin waktu itu pengen pulang ke Kalimantan kembali setelah menyelesaikan Betul. studinya ya. Kemudian Betul. Bapak nginep sebelum pulang itu kan melalui pelabuhan ya Pak ya, di pelabuhan yang di Semarang itu ya. Oke, betul Bang Dev. lalu menginap di sebuah penginapan gitu ya. Iya, penginapan. Ya, penginapannya bukan hotel Bang Dev, jadi itu semacam wisma lah mungkin lah. Oke, untuk persinggahan. Jadi ya posisinya itu di Kota Lama. Memang Semarang ini kan pelabuhannya kan Kota Lama ya, dekat itu daerah-daerah Kota Lama ya, Semarang itu. Daerah Kota Lama. Iya. Jadi saya lupa nama tempatnya, nama penginapannya itu saya lupa. Cuma yang saya tahu itu bangunannya bangunan kuno. Bangunan seperti kuno. bangunan Belanda. Oke, bangunan Belanda ya. Jadi bangunannya itu sudah masih asri, bangunan tua gitu ya, bangunan tua dan asri. Bangunan tua Bang Dev, betul sekali. Jadi kondisinya itu memang benar-benar saat itu saya sudah kelelahan, kecapean, dan kemudian saya kan inginnya mencari tempat menginap itu yang dekat dengan pelabuhan karena besoknya biar saya cepat untuk menuju ke pelabuhan dan berangkat. Nah, begitu tiba di area dekat pelabuhan itu saya menemukan tempat itu Bang Dev. Di situ saya pertama kali saya melihat itu tempat bangunan itu, kok ini kayaknya kesannya kok kayak bangunan kuno gitu. Itu kan memang ada perasaan juga sih pada saat begitu masuk itu, kayak perasaan takut lah gitu. Cuma karena saya sudah terlanjur Bang Dev, jadi berpikir sudahlah, yang penting saya istirahat dulu lah malam ini gitu kan. Nah, begitu saya masuk itu dari desain interiornya juga sudah bangunan kuno, jadi bangunan zaman Belanda itu, dari lemarinya, kursinya gitu. Jadi pas begitu saya masuk, saya check in, diantarlah sama penjaganya itu, Mas sampean dapatnya kamarnya di atas Mas, yang di bawah sudah penuh semua. Oh iya Bang, nggak apa-apa, saya bilang gitu kan. Nah, setelah itu diantar ke lantai 2. Diantar ke lantai 2. Di semua ini ada 2 lantai. Oh, 2 lantai, iya.
betul. Di lantai 2 itu ada beberapa kamar, saya dapat yang paling ujung Bang Dev, dapat kamar paling ujung. Nah, Itu saya juga tidak sadar kalau di jalannya kira-kira dekat dengan arah jalan atau dia kayak lebih ke arah laut gitu, Pak, untuk yang Bapak tinggal itu. Maksudnya biar nanti saya bisa apa menggambarkan untuk si apa namanya para penontonnya. Jadi sebenarnya tempatnya itu enggak juga sih di arah laut, jadi arahnya itu malah ke arah tempat jalan, ke arah, ke arah jalan, jalan ramai. jalan ramai. Oh, jadi iya, betul Bang Dev. Jadi suasananya itu kamarnya itu di antara dua, kemudian tetap pintunya mengarah ke ini ya, ke arah luar jalanan gitu ya. Jalanan betul Bang Dev. Jalan besar ya. gitu ya maksudnya. Betul. Okay. Jadi begitu saya diantar, saya masuk ke dalam. Jadi di dalam itu saya juga kaget, kok saya baru menemukan tempat seperti ini. Jadi tempat tidurnya itu masih bentuk model lama yang dari besi, kemudian menggunakan kelambu itu loh Bang. Oh, pakai kelambu, berarti masih sangat klasik sekali itu ya Pak untuk apa namanya? Betul Mbak Dev. Saya juga kaget juga. Ya. Ini kok tempatnya begini ya, saya bilang kan. Cuma saya terkaget-kaget aja Bang Dev, karena belum pernah saya pada saat itu kan menemukan tempat seperti itu di penginapan sebelumnya gitu kan. Iya. Begitu saya istirahat, saya di dalam kamar itu sempat merasa aneh juga loh, kok ini kayaknya di sebelah saya ini nggak ada orang gitu. Di kiri saya kan paling ujung udah. Jadi saya sebenarnya kamarnya itu di atas itu ada sekitar 10 kamar mungkin ya. 10 kamar. Jadi, namun posisinya yang diisi cuma satu Bapak Roy aja yang di situ ya. Betul. Bang Roy aja ya. Nah, jadi saya kaget juga pas gitu saya keluar. Saya kan sore itu kan keluar nih. Iya. Nah, begitu menjelang malam itu saya keluar, saya cari makan di depan. Nah, saya sambil cerita ngomong sama ini ada tukang nasi goreng, saya makan kan nasi goreng. Iya. Saya tanya-tanya gitu kan, Bang, itu model lama ya penginapannya? Iya katanya. Kok nginap di situ Bang? Ditanya begitu kan. Loh, saya bilang saya mau cari yang dekat aja Bang, biar gampang gitu. Besoknya kan saya berangkat lagi. Oh iya ya, ya nggak apa-apa aja sih Bang kalau misalnya sampean nginap di situ sih nggak apa-apa. Cuma itu kan bangunan lama gitu. Dari situ saya sudah agak ini merasa kayak terheran-heran juga ya kalau ngomong gini gitu tukang nasi gorengnya. Mungkin pernah melihat mungkin Bang Depe atau cerita-cerita di situ ada kejadian aneh gitu kan. Tapi nggak pernah diceritakan ke saya juga karena saya memang nggak nanya kan. Iya, waktu itu kayak saya pulang aja kan. Kayak maksudnya ibaratkan Bang Roy di sana kayak mikirnya ya saya pengen tidur aja, ya udah besok istilahnya pagi berangkat dekat untuk ke pelabuhan nggak repot gitu kan, jalannya jauh gitu kan maksudnya gitu. Betul Bang Dep. Nah akhirnya saya masuk lagi ke dalam kamar, saya nggak ngikir. Saya pas di situ juga nggak bisa tidur nih. Jadi sekitar sampai jam 12 malam lah, sekitar jam 12 malam lewat itu baru saya bisa tidur. Untuk suasana ruangannya gimana? Lampunya atau apa namanya? Lampunya masih lampu lama itu loh. Menggunakan lampu yang bolam pijar itu loh. Bolam pijar gitu yang lampu kuning-kuning gitu ya Pak ya? Atau bagaimana? Atau kuning, betul Bang Dep. Lampu kuning-kuning. Perumahan belum pakai lampu. Iya. Kayak rumah-rumah zaman dulu kan pastinya lampu klasik ya itu ya, warnanya kuning, terus kuningnya kuning yang gitu lampu, ya. Iya betul Bang Dep. Itu juga jendelanya dari kayu yang modelnya yang buka itu loh Dep, yang apa? Ya sisi kiri kanannya itu pakai daun pintu gitu loh. Jendelanya yang lebar tapi bisa dibuka keluar itu loh. Nah, jadi ya model begitulah. Jadi suasana memang seperti bangunan lama kuno ya, kalau kita merasakan tuh kayak kita jadi ke zaman dulu gitu kesannya. Nah pada saat itu saya tidur kecapean kan, saya itu mimpi itu merasa seperti di zaman dulu loh Bang, berada di zaman Belanda gitu lah kesannya. Karena suasananya saat itu kan jadi karena suasananya terbawa mimpi sampai ke bawah mimpi ya Bang Roy ya. Kemudian lalu gimana tuh Bang Roy? Jadi pas saya ke bawah mimpi itu saya merasa di suatu tempat, tempatnya itu tempat ya itu tadi tempatnya tuh kayak
di kota-kota itu, kota-kota yang seperti kota-kota tua zaman Belanda itu. Nah, saya pas saya di dalam mimpi itu, saya tuh berjalan-jalan itu kan, suasananya ya suasana kayak ini saya juga kaget loh, kok saya ada di tempat ini gitu kan. Mobil-mobilnya mobil klasik gitu semua, kendaraannya juga sama. Nah, pas begitu itu saya terbangun Bang Dep. Terbangun. Yang jam aneh berapa? itu posisi Jam saya berapa terbangun gitu? itu sekitar jam berapa? Sekitar jam 2 subuh lah. 2 subuh ya. Jam 2 subuh. Iya. Ya, pas saya kagetnya itu saya terbangun tuh, saya tuh bukan di tempat tidur posisi saya. Tetapi saya di depan pintu. Di depan pintu kamar Bang Dep. Kamarnya Bang Roy yang istirahat itu ya, tempat ruangannya itu. Iya, penginapan. Iya. Pintunya kebuka atau bagaimana? Saya kan ketutup Bang, ketutup. Saya tuh bingungnya, saya ini kan enggak pernah mimpi sambil berjalan, enggak pernah. Iya. Untuk pengalaman hidupnya enggak pernah tapi ya Bang. Tapi kok tiba-tiba ya. Enggak pernah, tapi tiba-tiba ada di tempat itu gitu loh. Iya. Itu. Nah, jadi saya juga bingung, wah kok jadi seperti ini gitu kan. Nah, setelah itu saya jam 2 itu saya nggak bisa tidur lagi Bang sampai subuh itu. Iya. Lalu maksudnya Bang Roy saat tinggal di situ kan tidurnya nggak nyaman nih. Lalu maksudnya perasaan apa tuh Bang Roy yang bikin nggak nyaman itu kira-kira? Saat terbangun ya. Seperti ada yang mengawasi aja Bang Dep. Di tempat itu kayak ada seseorang yang mengawasi gitu. Mungkin bisa. Cuma saya nggak tahu posisinya gitu kondisi kondisi orang itu gimana tuh saya nggak tahu, tapi ya pasti saya saat itu merasakan saya itu berpindah tempat tidur gitu, saya dari tempat tidur berada di lantai gitu. Berada di lantai, jadi kayak ibaratkan kayak Bang Roy ini selama hidupnya saat ini nih, sampai saat ini kayak nggak pernah sama sekali tidur ngelindur terus jalan pindah ke kamar lain gitu kan ya. Betul. Baru mengalami hal tersebut pada waktu pulang ke Semarang itu dan diginap di tempat yang cukup serem ya. Kalau menurut saya bilang bangunan Belanda ya, apalagi tuh bangunan kuno ya. Dan itu terjadi baru pertama kali di situ ya Bang Roy ya. Betul. Nah, itu kira-kira Bang Roy waktu itu kebangun, itu yang terjadi masih ingat nggak kira-kira dari kasur sama pintu itu jaraknya agak lumayan dekat atau jauh gitu Bang Roy? Kan kalau misalnya itu takut kan Bang Roy jatuh kan, misalnya kayak enggak Bang Roy, enggak. Posisi saya enggak jatuh. Iya, jauh. Jadi saya juga bingung ini Bang Roy. Saya itu memang pada saat mimpi itu saya merasakan tuh tubuh saya memang terangkat gitu. Tubuh saya terangkat dan saya terbangun. Saya bingung, saya kayak merasa nah di situ saya kagetnya itu Bang Dep. Begitu. Jadi tiba-tiba terpindah sendiri dan sampai nggak bisa tidur kembali karena kebetulan ada yang mengawasi. Bisa ini nggak Bang Roy? Emang kira-kira kayak gambarkan kayak yang mengawasi itu kira-kira kan Bang Roy tidak melihat ya pastinya ya. Kira-kira kayak ada sosoknya itu bisa digambarkan nggak? Kira-kira seperti kayak entah dia tinggi atau ada orang yang melihat dari atas. Biasanya kan kalau saya ya, kebetulan saya juga pernah mengalami hal tersebut. Nah itu biasanya kalau waktu itu cerita saya nih ya, kalau untuk yang cerita saya itu nantinya misalnya saya waktu itu lagi jalan di jalan pulang setelah pulang kampus ya, itu maghrib biasa. Itu tuh di pertigaan yang memang orang bilang tempat itu agak angker di daerah Kaliurang. Itu ada yang mengawasi di atas pohon. Jadi kayak Bang Roy ini kalau misalnya ya diawasin aja. Jadi kayak ada orang liatin posisinya itu sangat sepi, namun kayak kok dari belakang kayak ada yang liatin gitu, kayak ada yang mengawasi. Kan orang bisa kadang kayak siapa sih nih kok kayak ngeliatin, tapi kalau kita mau nengok kayak nggak ada gitu kan, tapi kayak berasa dilihatin gitu ya. Jadi posisinya yang liatin di mana tuh, di jendela atau di dekat rumah? Bukan, jadi ini dari saya masuk itu itu kan menuju ke tempat tidur tuh agak jauh tuh sedikit tuh, ada kursi juga, ada kursi kayu kan. Kursi kayu model jati lah Bang Dep. Iya, kemudian gitu ya.
Ada lemarinya juga lemari kuno. Kemudian pas saya masuk itu sebelah kiri itu ada kamar mandi. Sebelah kiri ada kamar mandi. Oke. Jadi kayak dekat gitu ya Bang Roy, jadi semuanya ya. Terus kemudian kiri, iya agak dekat ya. Kemudian di sebelah kiri itu kamar mandi itu juga lampunya lampu yang berwarna kuning itu, yang lampu zaman dulu. Iya. Di situ saya merasa ada sosoknya Bang, merasa sosoknya melihat saya tuh di situ. Di mana ya? Di bangkunya jadi atau di kamar mandi itu, di area ya? kamar mandi, entah di dalam apa di depan pintu lah, di daerah situ lah. Saya merasakan ada sosok, jadi kayak berwarna hitam tinggi lah gitu. Nah, yang jadi masalah lagi Bang Dep, pada saat itu juga kejadiannya ini yang anehnya, lampu itu kayak mau mati hidup gitu loh Bang Dep. Iya. Oh, berarti kayak misalnya kayak ini ya, kayak konslet gitu ya Pak? Waktu pertama kali datang gimana? Itu posisi lampunya aman aja atau bagaimana? Aman aja Bang Dep, aman. Aman pada ya? saat itu aman. Pada saat saya itu mau tidur itu yang terjadi seperti itu. Kemudian saya matikan, saya hidupkan lagi, normal. Nah, pada saat saya yang terbangun itu Bang Dep, kembali lagi Bang Dep, kambuh lagi penyakitnya itu, lampunya itu jadi seperti itu. Nah, setelah itu saya nggak bisa tidur sampai subuh. Oke. Gitu Bang Dep. Oh, jadi habis itu kayak merasa diliatin sampai pagi, berarti Bang Roy nggak tidur sama sekali ya sampai pagi ya? Gitu ya? Ya enggak. Dari jam 2 itu saya nggak tidur sampai subuh itu. Oke. Iya. Saya malah setelah itu jam 5 itu saya keluar Bang, saya cari makan lagi. Daripada saya merasa nggak nyaman kan di dalam situ kan, saya keluar, saya cari makan. Jadi memang kayaknya sih saya lihat dari yang cerita, dari saya simak dari yang pertanyaan dan obrolan saya sama tukang nasi goreng itu pada malam hari itu, saya curiga di tempat itu pernah terjadi kejadian aneh gitu. Jadi, mungkin ada penampakan atau bagaimana, tapi mereka enggak cerita ke saya. Dan saya juga tidak menanyakan hal itu Bang Dep, cuma saya kok tinggal di situ Bang, gitu aja nanya. Itu kan bangunan lama gitu. Iya. Cuma menanyakan hal seperti itu. Oke, jadi ini ya ada yang melihat kayak Bang Roy setelah bangun tidur secara tidak sengaja, dan itu dipindah, kalau gue bilangnya kayak rasanya Bang Roy ini tiba-tiba digeser gitu ya, digeser di depan pintu yang tadinya tidurnya nyaman sekali di kasurnya, maksudnya nggak ada masalah kan. Dan problem ketiganya, lampunya tiba-tiba bermasalah kembali, padahal tadi sebelum waktu Bang Roy datang pertama kali kan nggak ada masalah ya. Nah itu ada yang wajib dipertanyakan tuh, apalagi bangunan tua ya. Ini luar biasa sekali sih pengalaman hantunya tuh ya. Oke. Kemudian setelah pas di perjalanannya waktu di kapalnya gimana Pak? Aman aja apa ada yang ngikutin atau tetap santai? Aman aja ya? Aman aja ya. Pada saat itu aja Bang Dep. Jadi setelah saya meninggalkan tempat itu tidak ada masalah. Jadi di tempat itu aja saya merasakan hal yang seperti itu Bang. Oke, jadi problemnya ada di ini ya, homestay-nya tersebut yang Bang Roy tinggalin waktu itu ya, untuk yang waktu merasa dihantui. Jadi Bang Roy ini masih ingat nggak kira-kira untuk lokasinya, jalannya itu kan di perumahan, supaya nanti biar saya gambarkan untuk lokasinya, kira-kira tepatnya di bangunan Belanda yang homestay-nya kira-kira di dekat pelabuhan itu, posisinya sama pelabuhan kira-kira berapa menit kalau cuma jalan kaki? Kalau jalan kaki sih lumayan Bang, jalan kaki sih lumayan. Saya waktu itu naik ojek Bang. Naik ojek gitu ya? Naik ojek, iya. 10 menit ojek atau berapa? Nggak sampai 5 menit lah, 5 menit. Berarti lumayan jauh ya? Kalau jalan kaki sekitar 15 menitan mungkin, hampir setengah jam, 15 menit lah. Berarti masih agak jauh juga ya, kalau misalnya jalan kaki, berarti itu ya lokasinya agak karena kan jauh, itu ya? Pintu pelabuhan kan memang masuk ke dalam Bang, dari area tempat kayak pemukiman ataupun hotel penginapan itu memang jauh. Jadi pintu pelabuhan itu masuk ke dalam tuh jauh lagi Bang. Jadi memang daerah pelabuhan itu nggak ada yang memang benar-benar yang dekat kayak 5 meter atau 10 meter, nggak ada. Ada ya? Pada saat itu di Semarang itu nggak ada. Nggak tahu kalau sekarang ya. Setahu saya itu nggak ada Bang. Jadi kayak seperti kita ke bandara itu loh Bang. Jadi dari lokasi pintu depan bandara sampai ke dalam itu kan jauh.
Nah, jadi seperti itu. Tapi kalau dari posisi pintu pelabuhan ke penginapan dekat gitu. Gitu. Jadi memang posisi pelabuhannya tempat kita menunggu kapal itu jauh. Jadi nggak pas dekat dengan pintu pelabuhan gitu. Gerbang itu Bang, maksudnya dari gerbangnya itu. Ya. Ya, betul Bang. Berarti lumayan serem juga ya kalau misalnya kita tiba-tiba ditugaskan ke tempat yang baru gitu kan, apalagi kita belum pernah ke sana, terus tiba-tiba kok kayak misalnya saya kerja di luar kota gitu kan, di bangunan Belanda, apalagi bangunannya cukup plastik sekali, dan ruangan-ruangannya pun masih kayak masih mengikuti kayak bangunan sebelumnya direnovasi. Apakah itu bangunannya udah kayak direnovasi atau masih ngikutin bangunan Belanda yang ada seadanya? Kayaknya sih Bang itu masih ngikutin bangunan yang Belanda yang seadanya itu Bang. Iya. Jadi mungkin itu kayak rumah tapi dibikin penginapan gitu, wisma. Cuma karena itu soalnya itu nggak dirubah sama sekali, dari pintu, jendela tuh nggak dirubah. Jadi gitu. Kayak kalau bangunan Belanda yang di Semarang tuh kayak Lawang Sewu gitu kan ya. Lawang Sewu itu kan waktu baru hari-hari, maksudnya deket-deket tahun ini aja ya. Maksudnya mereka baru direnov kan tuh kemarin waktu saya di Semarang itu 2014 tuh baru direnovasi kalau nggak salah. Saya kesana tuh. Betul. Itu rasanya Lawang Sewu tuh bukan daerah kota lama juga ya Bang? Iya, kota lama di pusatnya. Nah itu daerah situ Bang. Jadi memang sepertinya sih penginapan yang saya tinggal itu daerah situ. Dekat-dekat situ ya, karena dekat situ. Jadi dekat, iya dari bangunan, dan kemudian memang posisinya di kota lama. Jadi pelabuhan itu juga saya rasa pelabuhan itu Tanjung Emas ya, Tanjung Perak ya. Tanjung Perak ya. Iya, pokoknya di daerah situ lah, daerah kota lama lah kalau pelabuhan itu posisinya. Iya Bang Roy. Dan kalau yang berikutnya Bang Roy mungkin ada cerita lagi untuk kisah yang pernah Bang Roy alami saat berlibur ataupun ada tugas ataupun waktu kuliah mungkin, untuk cerita yang berikutnya. Betul. Kalau pengalaman yang lain tuh Bang Dev, sebenarnya kalau bertemu langsung sih nggak pernah saya bertemu langsung, tapi mengalami hal-hal yang mistis lah gitu saya pernah alami. Nah itu posisinya saya berada di Palangkaraya, di kampung halaman saya sendiri.